Salam sejahtera, perkenalkan saya Santi Afriati Damanik dari Prodi Manajemen dari UBP Karawang. Di sini saya akan menyampaikan laporan hasil kerja praktek saya di Rumah Sakit Bayukarta dari tanggal 1 Maret sampai dengan 1 Juni. Rumah Sakit Bayukarta merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di Karawang yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan, rumah sakit didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan agar rumah sakit dapat beroperasi secara maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia di rumah sakit adalah semua tenaga yang bekerja di rumah sakit, baik tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan. Pentingnya sumber daya manusia yang terdidik, berkualitas, dan profesional merupakan faktor pendukung utama bagi peningkatan kinerja dalam pengembangan suatu organisasi atau perusahaan. Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka perusahaan membutuhkan sistem yang baik pula. Di sini ada logo Rumah Sakit Bayukarta. Rumah Sakit Bayukarta adalah rumah sakit swasta terbesar di Kota Karawang. Didirikan pada tanggal 20 Juli 1940, Rumah Sakit Bayukarta dikelola oleh Yayasan Badan Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan dengan luas 28.960 meter persegi dan jumlah pegawai 635 orang. Definisi manajemen. Menurut Avandi, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan, dan pengawasan. Menurut Abdullah, manajemen itu adalah keseluruhan aktivitas yang berkenaan dengan melaksanakan pekerjaan organisasi melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan dengan bantuan sumber daya organisasi, money, material, mesin, and method, secara efisien dan efektif. Sementara menurut Hasibuan menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi. Definisi manajemen sumber daya manusia. Menurut Hasibuan mengatakan manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Hamali, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan, dan manajemen pengorganisasian tenaga kerja. Sementara menurut Edi Sutrisno, lebih spesifik mengatakan bahwa MSDM merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupun organisasi. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen sumber daya manusia adalah komponen penting dalam kehidupan yang akan menunjang kebutuhan manusia baik dalam organisasi maupun individual. Definisi penilaian kinerja. Menurut pendapat Waine, menyimpulkan bahwa penilaian kinerja atau performance appraisal adalah sistem formal dan mengevaluasi kinerja tugas individu dan tim. Menurut Mangkunegara, mengemukakan untuk menilai bahwa penilaian prestasi pegawai-pegawai merupakan proses penilaian prestasi kerja pegawai yang dilakukan pimpinan perusahaan secara sistematis berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Menurut Mulyadi, penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi.
Di sini tujuan kerja praktek membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia, usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkungan teknologi. Kemudian mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Metode yang dipakai menggunakan metode penulisan deskriptif. Penulisan deskriptif adalah penulisan yang menggambarkan atau memaparkan suatu keadaan sebenarnya menggunakan kata-kata yang jelas dan terperinci. Dalam penulisan deskriptif memberikan gambaran terhadap objek, peristiwa, suasana, dan latar belakang secara detail dan aktual. Tugas-tugas yang saya lakukan selama kerja praktek di Rumah Sakit Bayukarta, yang pertama itu pengenalan atau orientasi, kemudian training pedoman pengorganisasian, kemudian training SPO, dan membantu berjalannya penilaian kinerja dari proses awal hingga akhir. Uraian pelaksanaan kerja praktek yang pertama untuk membantu berjalannya penilaian kinerja tersebut. Yang pertama, saya mencetak formulir sesuai periode pelaksanaan penilaian performance appraisal atau PA. Di sini penilaian PA tersebut 3 bulan sekali, dan kebetulan waktu saya kerja praktek di sana waktunya pas. Jadi saya ikut membantu untuk proses penilaian kinerja karyawan yang ada di Rumah Sakit Bayukarta. Setelah saya mencetak formulir sesuai periodenya, saya mengelompokkan formulir PA tersebut ke dalam masing-masing unit dan departemen. Kemudian membuat surat pengantar atau pemberitahuan pelaksanaan. Lalu surat itu saya akan edarkan ke setiap unit untuk pemberitahuan bahwa ada penilaian kinerja di periode bulan tersebut. Kemudian membuat formulir tanda terima dengan unit. Formulir tanda terima ini ketika nanti formulir PA yang saya bagikan itu nanti akan ditandatangani oleh orang yang menerima formulir tersebut. Kemudian mendistribusikan formulir PA ini ke semua manajer. Dan yang keenam, menerima form PA dari semua manajer. Menerima form PA ini yang sudah diisi penilaiannya oleh masing-masing pegawai dan atasannya. Kemudian setelah form PA itu diterima, saya menginput rekapitulasi nilai PA masing-masing pegawai dalam sistem penggajian. Permasalahan yang saya temukan. Permasalahan, tidak semua pegawai dapat mengetahui hasil nilai PA, sehingga apabila nilai yang didapat buruk, tidak akan ada perbaikan kualitas pekerjaan maupun sikap perilaku dari pegawai. Kemudian, tidak semua pegawai mengetahui perhitungan nilai PA yang akan dijadikan insentif. Solusi: adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan sehingga dapat memberikan motivasi atau solusi bagi karyawan yang memiliki penilaian kinerja yang turun. Semua pegawai wajib tahu atau diberitahu perhitungan nilai PA yang akan berpengaruh pada insentif sehingga dapat menjadi motivasi dan kepuasan kerja pegawai. Kesimpulannya, sejauh ini penilaian kinerja yang dilakukan Rumah Sakit Bayukarta berjalan lancar dan baik. Kendala dalam melakukan kebijakan penilaian karyawan juga perusahaan bisa menangani dengan baik. Perusahaan melakukan kegiatan penilaian kinerja bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kegiatan perusahaan selanjutnya. Penilaian kinerja adalah hal yang berkaitan dalam memotivasi diri dari karyawan untuk meningkatkan kinerja. Manfaat penilaian kinerja ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan sendiri sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan ini, tetapi karyawan yang akan dinilai atau sudah dinilai juga bisa merasakan dampaknya, baik positif maupun negatif. Sarannya, lebih memperhatikan proses penilaian kinerja karyawan semaksimal mungkin, agar penilaian kinerja tidak dianggap sebuah kebijakan rutinitas program kerja MSDM Rumah Sakit Bayukarta. Kemudian, para pemimpin harus mengetahui kemampuan karyawannya dan tidak menilai karyawan dengan seenaknya, seperti ada latar belakang persaudaraan dan unsur lainnya, atau penilaian subjektif.
Demikian laporan kerja praktek saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.